Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelita Sanata Falda dengan NIM 230209502105. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini saya akan membahas tentang sistem inferensi tadi, yaitu bagaimana sistem inferensi tadi itu bekerja serta proses perhitungannya. Di sini terdapat bagian tentang sistem inferensi yang dimana dalam bagian di sini menjelaskan tentang bagaimana cara sistem inferensi tadi dalam memetakan ruang input menuju ruang output menggunakan logika Fuzzy. Nah, baris pengetahuan pada sistem inferensi tadi ini merupakan kumpulan aturan atau rules dalam bentuk pernyataan if-then yang dibuat oleh pakar. Nah, sedangkan integritas ini merupakan proses pengubahan input sistem yang mempunyai nilai tegas atau klip menjadi variabel listik menggunakan fungsi keanggotaan X yang disimpan dalam basis pengetahuan. Sedangkan sistem inferensi ini merupakan proses lanjutan dari proses klasifikasi tadi. Jadi proses inferensi ini merupakan proses untuk mengubah input Fuzzy menjadi output Fuzzy dengan cara mengikuti aturan-aturan atau if-then rules yang telah ditetapkan pada baris pengetahuan Fuzzy. Nah, sekilas inferensi adalah proses pengambilan suatu kesimpulan. Jadi dalam inferensi ini kita harus ada rules atau aturan yang umumnya dapat dituliskan, yaitu if itu kondisi dan itu kesimpulan. Proses ini merupakan proses untuk menghitung semua aturan yang ada. Yang terakhir merupakan defuzzifikasi, yang dimana proses ini merupakan kebalikan dari proses fuzzifikasi yang telah kita jelaskan di awal tadi. Jadi prosesnya ini caranya itu mengubah output Fuzzy yang diperoleh dari tahap inferensi menjadi nilai tegas atau klip menggunakan fungsi keanggotaan yang sama sesuai dengan saat dilakukannya fuzzifikasi tadi. Sedangkan metode yang digunakan yaitu centroid atau center of area atau COE atau center of gravity atau COG, dan satu lagi yaitu effect atau rata-rata. Nah, sedangkan metode yang ingin kita gunakan itu yaitu metode Tsukamoto. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu terdapat sebuah perusahaan makanan cepat saji akan memproduksi makanan jenis mie instan dari data 1 bulan terakhir. Permintaan terbesar itu mencapai 5.000 kemasan per hari dan permintaan terkecil 1.000 kemasan per hari. Persediaan terbanyak di gudang sampai 600 kemasan per hari dan persediaan terkecil sampai mencapai 100 kemasan per hari. Dengan skala keterbatasan, kemampuan produksi terbanyak adalah 7.000 kemasan per hari, dan agar efisien, produksi terkecil adalah 2.000 kemasan per hari. Dalam produksi perusahaan menggunakan aturan. Nah, di sini ada aturan. Yang satunya itu jika permintaan turun persediaan banyak maka persediaan berkurang. Keduanya jika permintaan turun persediaan sedikit maka produksi berkurang. Ketiganya jika permintaan naik dan persediaan banyak maka produksi bertambah. Keempatnya jika persediaan naik dan persediaan sedikit maka produksi bertambah. Nah, berapa harus diproduksi jika permintaan 4.000 kemasan dan persediaan 300 kemasan? Nah, pada contoh kasus ini terdapat 3 variabel, di mana variabel tersebut merupakan permintaan, terus persediaan, terus lalu produksi. Nah, sedangkan pada aturan ini yang terdapat di sebelah kiri maka ini merupakan input Fuzzy, yaitu permintaan serta persediaan. Sedangkan sebelah kanannya ini merupakan output Fuzzy, yaitu produksi, di mana produksi ini merupakan permasalahan yang nantinya yang akan kita cari. Nah, yang pertama kita akan menyelesaikan contoh kasus ini dengan metode Tsukamoto, dengan dimana pada variabel pertama yaitu variabel permintaan terdapat dua himpunan Fuzzy, yaitu turun dan naik. Namanya diketahui dari soal tersebut, permintaan terendahnya itu 1.000 kemasan per hari, permintaan tertingginya yaitu sekitar 5.000 kemasan per hari, dan permintaan permasalahannya itu 4.000 kemasan. Nah, untuk menyelesaikan contoh kasus ini, pada tahap pertama kita menggunakan metode Tsukamoto, yang dimana pada metode ini dalam penyelesaiannya kita menggunakan tahapan yang terdapat pada sistem intensifikasi tadi. Jadi tahapan pertama itu ialah tahapan fuzzifikasi, yang dimana pada tahapan ini
mengubah nilai tegas menjadi suatu derajat keanggotaan dalam fungsi keanggotaan. Setelah mengidentifikasi adanya variabel, maka kita dapat menggambarkan grafik atau kurva dengan ketentuan berrelasi dengan nilai 5000 dan himpunan logistik turun kalau naiknya itu 5000, turunnya itu berrelasi 1000. Yang dimana sini kita dapat lihat gambarnya seperti itu. Nah, pada himpunan naik kita dapat menggambarkan dengan kurva linear naik, di mana nilai terendahnya yaitu 1000 dan nilai tertingginya yaitu 5000. Lalu pada variabel permintaan himpunan logistik turun, maka kita dapat menggambarkannya dengan linear turun, di mana dengan batas tertingginya yaitu 5000 dan batas terendahnya yaitu 1000. Pada himpunan naik kita dapat menuliskan derajat keanggotaannya yaitu jika X lebih kecil atau sama dengan 1000, maka nilainya sama dengan 0. Sedangkan X lebih kecil atau sama dengan 1000 dan X lebih kecil atau sama dengan 5000, maka kita dapat menghitungnya dengan X dikurang 1000 per 4000. Sedangkan X lebih besar atau sama dengan 5000, maka hasilnya sama dengan 1. Nah, untuk di permintaan turunnya yaitu jika X lebih kecil atau sama dengan 1000, maka nilainya 1. Dan jika X lebih kecil atau sama dengan 1000 dan X lebih kecil atau sama dengan 5000, maka kita dapat menuliskannya yaitu 5000 dikurang X per 4000. Sedangkan jika X lebih kecil atau sama dengan 5000, maka nilainya sama dengan 0. Nah, sedangkan derajat keanggotaan untuk permintaan 400 kemasan yaitu sama dengan untuk persediaan derajat keanggotaan untuk 4000 kemasan ini kita dapat peroleh pada nilai permintaan naiknya itu sebesar X dikurang 1000 per 4000. Jadi X tersebut nilainya itu sebesar 4000. X tersebut merupakan nilai, X tersebut itu merupakan nilai dari permintaan produksi permintaannya, lalu dikurangi dengan 1000 per 4000. Jadi nilai 4000 ini diperoleh dari permintaan terendah yaitu 1000 dikurangi dengan permintaan tertinggi yaitu 5000. Jadi dihasilkan yaitu 4000. Jadi nilai permintaannya itu sebesar 0,75. Nah, di sini kita dapat gambarkannya di sini 0,75. Selanjutnya nilai permintaan turun 4000 yaitu sama dengan 5000 dikurangi dengan X per 4000, yang dimana X tersebut juga merupakan nilai dari produksi permintaannya, lalu 4000 merupakan proses pengurangan dari permintaan terkecil dikurangi dengan permintaan terbesarnya, diperolehlah nilai yaitu 0,25. Nah, kita dapat menggambarkannya di sini juga. Nah, selanjutnya pada variabel persediaan, yang dimana variabel ini terdiri dari himpunan logistik yaitu sedikit dan banyak, dimana diketahui persediaan terendahnya adalah 1000 kemasan per hari, persediaan tertingginya adalah 6000 kemasan per hari, dan persediaan permasalahannya sama dengan 300 kemasan. Nah, pada variabel persediaan ini kita dapat menggambarkan grafik fungsi keanggotaannya seperti pada proses sebelumnya, yaitu di variabel permintaan. Maka kita dapat mendapatkan nilai dari derajat keanggotaan itu dengan menggunakan nilai pada mu persediaan sedikit yaitu Y lebih kecil atau sama dengan 1000 yang bernilai 1, dan jika 100 lebih kecil atau sama dengan Y dan Y lebih kecil atau sama dengan 600, maka nilainya 600 dikurangi Y per 5000. Dan jika Y lebih besar atau sama dengan 600, maka nilainya itu sama dengan 0. Nah, pada nilai persediaan banyak yaitu jika nilai Y lebih kecil atau sama dengan 100, maka nilainya itu 0. Dan jika Y lebih kecil atau sama dengan 100 atau Y lebih kecil atau sama dengan 600, maka kita dapat menghitungnya dengan yang Y dikurangi 100 per 500. Dan jika Y lebih besar atau sama dengan 600, maka hasil tersebut sama dengan 1.
yang dimana derajat keanggotaannya untuk produksi 300 kemasan adalah Y persediaan sedikit yaitu 600 dikurangi dengan Y per 500. Jadi nilai Y yaitu 300, yaitu 300 merupakan nilai dari produksi yang diminta, dan per 500 ini 500 merupakan hasil pengurangannya. Persediaan sedikit dikurangi dengan persediaan banyaknya, maka diperoleh nilai 500, sehingga hasil dari nilai persediaan sedikit itu sebesar 0,6, yang mana grafiknya dapat di sini. Lanjut ke persediaan banyak. Kita menggunakan rumus Y dikurang 600 per 5000. Jadi Y juga sama, yaitu sebesar 300 diperoleh dari produksi diminta dari nilai 500. Ini juga sama dengan dia diperoleh dari persediaan sedikit dikurangi dengan persediaan terbanyaknya. Jadi diperoleh nilai sebesar 500, sehingga nilai dari new persediaan banyak 300 ini diperoleh sebesar 0,4. Dan kita dapat menggambarkan juga di sini 0,4. Nah, selanjutnya yaitu produksi. Produksi ini terdapat dua himpunan fazi yang diketahui. Produksi terendah adalah 2000 kemasan per hari, produksi tertinggi adalah 7000 kemasan per hari. Produksi permasalahannya berapa kemasan yang harus diproduksi. Nah, pada produksi ini terdapat himpunan logistik terdiri yang dimana berrelasi dengan nilai 7000, dan himpunan di logistik terkecil bernilai 2000, yang mana kita dapat menggambarkannya pada fungsi keanggotaan sebagai berikut. Yang mana pada produksi himpunan logistik terbanyak kita dapat menggambarkannya dengan kurva linear naik. Ini naik, yaitu seperti ini, yang dimana terendahnya itu 2000 dan nilai terbesar produksinya itu sebesar 7000. Dan pada himpunan logistik terkecil kita dapat menggambarkannya dengan kurva linear flow. Dan juga kita bisa menuliskan fungsi keanggotaannya, yang dimana ini produksi berkurang yaitu bernilai Z lebih kecil atau sama dengan 2000, maka nilainya itu sebesar Z1. Dan jika Z lebih kecil atau sama dengan 2000 dan Z lebih kecil atau sama dengan 7000, maka dapat menghitungnya dengan 7000 dikurangi Z per 5000. Dan jika Z lebih besar atau sama dengan 7000, maka nilainya itu sama dengan 0. Sedangkan nilai pada mu persediaan bertambah yaitu Z lebih kecil atau sama dengan 2000, yaitu hasilnya sama dengan 0. Dan jika Z lebih kecil atau sama dengan 2000 dan Z lebih kecil atau sama dengan 7000, maka kita dapat menghitungnya dengan Z dikurang 2000 per 5000. Dan jika Z lebih besar atau sama dengan 7000, maka nilainya itu sebesar 1. Karena pada produksi ini tidak dapat menghitung berapa banyak nilai derajat keanggotaannya, karena produksi ini merupakan permasalahan atau contoh kasus tersebut yang nanti kita akan cari. Terhadap yang kedua itu kita gunakan yaitu tahapan inferensi, di mana tahapan ini merupakan proses lanjutan dari tahapan klasifikasi, yang dimana tahapan ini proses penyelesaiannya itu menggunakan aturan atau rules, yang mana rules tersebut dapat kita lihat pada tampilan itu. Ini ada rule 1, rule 2, rule 3, rule 4 dengan contoh kasus yang telah kita bahas tadi. Yang mana pertama sekali akan kita bahas pada tahapan inferensi ini yaitu rule 1. Jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi berkurang. Nah, di sini kita akan mencari nilai dari A predikat ke-1 dengan rumus mu permintaan turun N, mu persediaan banyak sama dengan mu permintaan turun 4000 N persediaan banyak 300, dan yang mana 4000 ini diperoleh dari permintaan produksi, yaitu permintaan permasalahan tadi. Nah, nilai 300 ini merupakan persediaan terbanyak, sehingga min
0,5 yaitu diperoleh dari mu permintaan turun 4.000 tadi. Nah, dan 0,4 diperoleh dari persediaan banyak 300 tadi. Sehingga dari mu ini kita dapat mengambil nilai terkecil di antara keduanya sehingga diperoleh 0,5. Sehingga mu produksi berkurang yaitu diperoleh jika Z lebih kecil atau sama dengan 2000 maka hasilnya itu sama dengan 1, dan jika Z lebih kecil atau sama dengan 2000 dan Z lebih kecil atau sama dengan 7000 maka perhitungannya yaitu 7000 dikurang dengan 1/5000, dan jika Z lebih kecil atau sama dengan 7000 maka nilainya sama dengan 0. Sehingga kita mencari Z1 tadi, maka kita akan memasukkan rumus ini tadi. Lalu 7000 dikurang Z per 5000, Z1 per 5000 atau 0,5. 0,5 ini diperoleh dari nilai A predikat 1 tadi sehingga diperoleh Z sebesar 5750. Nah, proses selanjutnya yaitu R2. Jika permintaan turun dan persediaan sedikit maka produksi berkurang. Kita akan menghitung A predikat 2 yaitu dengan rumus yang sama, yaitu mu permintaan turun N, mu permintaan sedikit sama dengan mu permintaan turun 4000, dan mu permintaan sedikit 300 sama dengan min 0,5 yang diperoleh dari mu permintaan turun 4000 dan 0,6 yang diperoleh dari mu permintaan sedikit 3000, sehingga memiliki terkecil di antara keduanya yaitu 0,5. Lalu kita juga menggunakan fungsi keanggotaan yaitu sebagai berikut ini untuk menghitung nilai Z. Setelah itu kita hitung nilai Z yaitu sebesar 7000 dikurang Z2 per 5000 sama dengan 0,5 yang diperoleh dari hasil predikat 2 tadi, lalu diperoleh Z2 sebesar 5750. Nah, selanjutnya yaitu pada R3 jika permintaan naik dan persediaan banyak maka produksi bertambah. Lalu kita menghitung nilai A predikat 3 dengan rumus yang sama, lalu diperoleh 0,4. Lalu kita menghitung nilai Z dengan fungsi berikut ini. Sehingga diperoleh nilai dari Z3 dikurang 2000 per 5000 sama dengan 0,4, sehingga nilai dari Z3 yaitu sebesar 4000. Selanjutnya yaitu R4, permintaan naik dan persediaan sedikit maka produksi bertambah, sehingga nilai dari predikat 4 tersebut yaitu sebesar 0,6 dan nilai dari Z4 tersebut yaitu sebesar 5000. Nah, tahapan terakhir dari proses sistem inferensi fusi ini yaitu fazifikasi, di mana pada proses ini kita akan menghitung nilai Z sebagai berikut. Ini nilai Z dihitung dengan rumus A predikat 1 dikali Z1 ditambah A predikat kedua dikali Z2 ditambah A predikat 3 dikali Z3 ditambah A predikat 4 dikali Z4 per A predikat 1 predikat 1 ditambah A predikat 2 ditambah A predikat 3 ditambah A predikat 4, yaitu diperoleh nilai Z sama dengan 0,5 dikali 5750 ditambah 0,25 dikali 5750 ditambah 0,4 dikali 4000 ditambah 0,6 dikali 5000 per 0,25 ditambah 0,25 ditambah 0,4 ditambah 0,6 yang diperoleh dari hasil sebelumnya tadi, sehingga diperoleh nilai Z sebesar 4983 kemasan yang harus diproduksi. Mungkin sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila terdapat hidayah, wassalamualaikum.